Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami dengan program Manusia-Manusia Indonesia. Dan seperti yang disaksikan saat ini, di sebelah saya saat ini ada Ulil Absar Abdallah yang kita kenal sebagai penggerak komunikasi antar keyakinan dan antar agama di Indonesia khususnya, dan dalam berbagai pemikiran pada umumnya. Tapi secara khusus memang kita akan lebih ke relasi antar agama dan keyakinan di Indonesia. Selamat siang Gus Ulil. Siang. Ya. Gus, ini mungkin kita langsung aja ke Gus Ulil. Dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sebagai tokoh yang sejak awal memulai wacana baru dalam dialog keagamaan dan antar keyakinan. Dan yang paling dikenal, mungkin yang paling berkesan itu ketika tahun 2002 Gus Ulil menulis sebuah esai artikel di Kompas yang langsung mendapat banyak sekali tanggapan, karena di situ tertulis dengan lugas, tegas, jelas apa yang perlu dilakukan. Tapi sayangnya tanggapannya memang saya nggak tahu apakah waktu itu sesuai dengan bayangan Gus Ulil saat itu atau bahkan di luar bayangan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa artikel di Kompas itu mendapatkan reaksi yang sekeras itu ya, seluas itu, dan sampai sekarang pun masih menjadi bahan pembicaraan di sebagian kalangan. Saya menulis artikel itu dengan niat yang ya sederhana aja. Saya berpikir bahwa ada hal-hal di dalam agama Islam yang harus dipikirkan ulang supaya ada perbaikan di dalam kondisi umat Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah hubungan antar kelompok dalam Islam sendiri ya. Karena menurut saya konflik internal di dalam Islam itu jauh lebih berat mengatasinya daripada konflik yang terkait dengan hubungan antara umat Islam dengan umat yang lain, misalnya Kristen, Hindu atau yang lain ya. Karena biasanya konflik dalam rumah tangga itu jauh lebih berat mengatasinya. Karena itu saya mencoba untuk melakukan terobosan lah. Saya tidak mengira bahwa apa yang saya tulis itu kemudian reaksinya begitu keras. Saya juga kaget. Saya tidak pernah, ketika saya menulis artikel itu, saya tidak punya pretensi atau niat apapun untuk menarik atau memicu sebuah kontroversi, enggak. Sama sekali enggak. Dan bagi saya itu artikel biasa saja, karena apa yang saya tulis itu sudah sering menjadi bahan diskusi kami di lingkungan teman-teman ya. Tidak ada yang spesial sebetulnya. Mungkin formula artikulasinya agak keras mungkin ya, agak keras. Setelah saya baca ulang, memang artikel itu tajam sekali, tajam sekali, lugas ya. Ya, saya kaget aja. Terus, kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan Ahmad Wahid misalnya, dengan catatan hariannya, atau dengan Cak Nur dengan pembaruan keislaman kita itu, bedanya apa penyikapan publik dengan Ahmad Wahid, dengan Cak Nur, dan dengan masa periode Gus Ulil? Saya kira bedanya adalah mungkin karena itu dimuat di sebuah koran ya, yang tirasnya cukup besar, koran nasional, Kompas. Dan Kompas seringkali dipersepsikan sebagai koran Katolik ya. Kemudian juga artikel itu ditulis dengan nada yang sangat lugas, tidak ada basa-basi, tidak ada diplomasi sama sekali. Karena memang tujuan saya adalah saya kepingin mengemukakan ide saya se-clear mungkin supaya orang paham. Sementara kalau Anda baca tulisan-tulisan Cak Nur kan sangat ya, walaupun tidak akademis atau scholarly banget, tetapi lebih berputar-putar ya. Ada argumen yang bertakik-takik, ada logika yang berlapis-lapis gitu kan, sehingga tidak semua orang bisa mengakses tulisan Cak Nur secara langsung atau at once ya. Tapi kalau Anda baca tulisan saya di Kompas itu pendek, itu kayak statement of intent yang sangat jelas, dan saya sengaja memang ketika nulis itu saya kepingin
Tulisan saya tidak mau berbahasa basi, saya tidak mau memakai teori-teori yang macam-macam. Ya, this is what I'm thinking and I should speak it out. Jadi ya sudah, saya tulis saja. Nah, Wahib beda. Wahib itu menulis sebagai catatan harian, sebagai suatu diary ya. Dan ketika itu dirilis ke publik, dia sudah tidak ada. Memang menimbulkan pembicaraan, percakapan, kontroversi ya. Tetapi dia sudah tidak ada. Nah, saya dengan Cak Nur ketika menjadi perdebatan, pembicaraan, ya saya masih hidup, Cak Nur juga masih hidup. Mungkin tambahan satu lagi ya. Salah satu sumber kontroversinya adalah mungkin karena istilah Islam liberal. Istilah itu memang langsung menimbulkan reaksi yang luar biasa. Meskipun pada saat pertama kali kami menggunakan istilah Islam liberal ya, pada dasarnya istilah itu belum menjadi istilah yang terlalu dipersoalkan. Tapi lama-lama istilah itu kemudian dipersoalkan dengan keras sekali, sehingga sekarang ya begitu orang mendengar Islam liberal, mendengar nama saya itu langsung satu paket kan. Ulil Islam liberal, liberalisme, itu satu paket itu. Di satu pihak itu bagus sebagai marketing karena itu langsung antara merek dengan isi langsung langsung seperti kata Marshall McLuhan, the medium is the message. Ya. Jadi bungkus dan cover itu langsung mengatakan mengenai isinya. Nah, itu yang tidak ada pada tokoh seperti Cak Nur kan, karena sekularismenya kan sangat bermasalah ketika itu dianggap. Kalau sekularisasi kan itu adalah istilah, itu isi idenya. Tapi kan nama yang dipakai Cak Nur kan Para Madinah. Sementara kalau ini kan jaringan Islam liberal. Jadi tagline-nya langsung mengatakan apa yang menjadi niat, isi dan gagasan. Oke, Gus. Tadi kan disebutkan memang Gus sendiri menyadari ketika kata liberal digunakan pertama kali itu adalah kata yang biasa saja saat itu ya. Dan memang kosakata itu sekarang menjadi vocabulary yang sangat berbeda di ranah kamus bahasa Indonesia. Jadi ketika orang menggunakan kata-kata liberal seolah-olah ada konotasi yang kenyataannya agak negatif gitu. Karena sebagian kalangan menilai kata-kata liberal adalah kata-kata yang seolah-olah tidak ada pagar-pagar di situ, tidak ada rambu-rambu, dan kita bisa berpikir apapun, bagaimanapun, dengan cara apapun. Dan itu apakah dulu juga terpikirkan saat itu ketika memilih nama itu akan, karena kan di luar negeri itu kan kata liberal adalah sebuah kata-kata yang tidak begitu menakutkan gitu. Teologi pembebasan. Kami tidak pernah memang menyangka bahwa istilah ini kemudian belakangan menjadi dirty word ya, menjadi kata-kata kotor yang tidak disukai. Tapi sekarang sudah menjadi kata-kata kotor kan, menjadi kata-kata yang image-nya buruk sekali. Apakah harus diganti? Saya mengatakan tidak, karena buat saya mungkin ini istilah yang notorious, tetapi itu hanya sebagian. Tapi sebagian yang lain adalah istilah ini itu membuat orang bertanya-tanya. Jadi memang tugas saya dan teman-teman melalui gerakan ini adalah membuat orang itu resah. Tugas saya adalah mengganggu keamanan orang-orang di dalam berpikir supaya orang tidak merasa nyaman. Tugas saya bukan seperti dai-dai pada umumnya yang memberikan ketenteraman. Seperti Arifin Ilham, Yusuf Mansur, itu sudah banyak sekali itu. Umat Islam menurut saya terlalu banyak memiliki figur-figur yang menenangkan seperti itu. Itu semua adalah figur aspirin. Ya, itu figur aspirin yang menenangkan umat Islam. Umat Islam butuh itu. Jelas, karena umat butuh ketenangan, butuh tranquility, butuh kesyahduan, kekhusyuan, itu betul. Tetapi juga ada dimensi lain yang dibutuhkan oleh umat Islam, yaitu bertanya. Nah, kalau semua tokoh-tokoh Islam dan figur-figur Islam itu figur-figur aspirin, hanya memberikan balsem, memberikan ketenangan, tidak ada yang menggugah umat untuk bertanya, untuk bangkit dari tidurnya gitu. Menurut saya itu enggak seimbang.
Jadi ada, kalau istilah Gus Dur dulu itu, ada yang pancal pedal gas, ada yang ngerem juga. Jadi menurut saya kombinasi mobil akan jalan dengan baik kalau ada gas dan rem. Jadi tugas kami, saya ini dengan Islam liberal adalah menancap gas sekencang-kencangnya. Dan saya ingin lihat sejauh mana mobil umat Islam ini bisa speednya bisa jalan. Sejauh mana. Kalau misalnya ini speed sekian kayaknya nggak kuat, ya direm saja, gitu kan. Nah, tapi tugas ngerem ini bukan tugas kami, ini tugas MUI, tugas NU, tugas Muhammadiyah, tugas tokoh-tokoh yang selama ini menjadi penenang umat kan. Tapi kalau umat Islam itu isinya adalah rem semua, yang nggak jalan mobilnya. Yang menarik dari Gus Ulil kan faktor liberalisme itu berakar dari semacam kayak tradisionalismenya itu. Kalau Oke, ya kita kan mengenal Gus sebagai anak seorang kiai, terus juga mantu dari seorang kiai besar yang bahkan kemarin sempat muncul namanya itu dan Gus Mus. Jadi tradisinya begitu mengakar gitu ya, mengakar dan bahkan ya diakui oleh kalangan pesantren sendiri. Jadi memang begini, saya itu merasa bahwa saya membaca banyak tradisi intelektual klasik Islam dan saya mencintainya. Saya mencintai kitab kuning, saya mencintai seluruh khazanah Islam klasik yang bagi saya kayaknya luar biasa. Itu saya mencintainya semua. Saya baca dengan cukup mendalam, mengapresiasinya. Baik itu fikih, baik itu kalam, falsafah, tasawuf atau ilmu-ilmu alat yang lain. Bagi saya itu ini luar biasa. Nah, setelah saya membaca tradisi Islam yang begitu mendalam, yang begitu kaya luar biasa, beragam, saya akhirnya berkesimpulan bahwa sebetulnya yang sampai kepada umat Islam sekarang ya, itu hanya sebagian kecil sebetulnya. Jadi umat Islam belum mengenal khazanah pemikiran Islam yang begitu kaya. Dan karena itu saya banyak sekali diinspirasikan di dalam menggagas gagasan yang dianggap nakal oleh banyak kalangan ya. Itu sebetulnya sumber ilhamnya banyak dari para ulama-ulama klasik. Al-Ghazali sendiri, ada Ar-Razi, ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, Ibnu Khaldun. Kalau kita baca Ibnu Khaldun itu ampun itu. Itu luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana umat Islam yang melahirkan tokoh yang hebat seperti Ibnu Khaldun tiba-tiba sekarang kok seperti ini. Itu bagi saya itu nggak masuk akal itu. Ini ada kemerosotan ranking ya. Kalau ibarat pemain tenis gitu, ini dari ranking 1 Djokovic tiba-tiba dia merosot sampai ranking 1000. Jadi buat saya ini nggak bisa dibiarkan. Umat Islam dulu pernah punya orang seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd. Yang lebih keren lagi adalah namanya Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi yang merupakan filosof, bukan Ar-Razi yang teolog ya. Itu kalau kita baca bukunya itu dahsyat sekali. Kalau kita baca itu semua sebetulnya orang Islam itu kalau mau liberal pemikirannya tidak perlu pinjam dari barat. Cukup membaca tradisinya sendiri itu sudah akan menjadi liberal. Karena di dalam tradisi Islam itu yang liberal ada, yang fundamentalis ada, yang ala NU ada, yang ala Wahabi ada, ala Muhammadiyah ada. Tinggal istilah bahasa Inggrisnya tinggal cherry picking. Tinggal cherry picking. Tinggal petik-petik aja. Lu mau apa? Mau gaya liberal ala Nietzsche ada dalam Islam. Lu mau liberal gaya Spinoza ada. Yang konservatif ala NU ada. Yang fundamentalis ala ISIS ada. Yang fundamentalis ala Jamaah Islamiyah ada. Jadi iya betul. Jadi khazanah Islam itu sebetulnya adalah seperti prasmanan, seperti buffet. Itu seperti buffet. All you can eat. All you can eat. Jadi all you can eat is there. Jadi itu yang buat saya sekarang ya umat Islam jarang yang tahu. Oke Gus, terus kalau kita melihat, maaf Gus, kita kan komunikasi lewat WhatsApp Gus ya. Di statusnya WhatsAppnya Gus nih, mungkin kalau ini sifatnya private, cuman saya perlu sampaikan di sini, life begins at 40. Sementara tulisan Gus itu dulu kan dimulai tahun umur 35. Umur 35, life begins at 40, terus kita juga mengetahui ada jenjang sekian, sekarang sudah 13 tahun sejak tulisan itu muncul. Ada nggak sih refleksi baru dari tulisan yang lalu itu juga? Kenapa Gus Ulil melihat life begins at 40? Mungkin Nabi memang 40 tahun dan banyak yang lainnya juga tokoh dimulai usia 40 tahun. Tapi apa yang pandangan Gus sendiri?
Life begin at 40 menurut saya itu begini. Ketika saya nulis status itu adalah begitu Anda sudah sampai pada umur 40 tahun, itu everything is settled. Kamu nggak bisa berubah lagi. Kalau kamu pada umur 40 itu pikirannya adalah A atau B atau C, kamu akan seperti itu sampai akhir hayat. Artinya seperti sebuah kue dicetak sudah jadi ya sudah. Kalau mau Anda mengubah sesuatu itu ya before 40. Begitu Anda sudah menjadi sesuatu pada 40, itu most likely bisa juga berubah ya. Pada umur lebih dari itu juga bisa. Tapi in most cases orang itu biasanya kalau sudah umur 40 tahun itu secara spiritual, mental, intelektual itu biasanya sudah jadi. Entah jadi jelek atau baik. Tapi kalau sudah jadi ya sudah selesai. Anda tidak bisa mengubah secara fundamental, tapi ya bisa kasih ornamen-ornamen dikit-dikit lah ya, berubah-ubah, tapi perubahannya itu tidak radikal. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan tinkering. Anda bisa tinkering terhadap orang yang sudah umur 40 tahun tapi tidak bisa mengubah secara total. Nah, terus yang 13 tahun berselang sejak tulisan Gus yang dulu itu. Apakah Gus ada refleksi baru tentang tulisan itu? Mungkin bukan penyesalan kali ya. Kok bisa ya gue ngomong gitu misalnya kasarnya, atau bahkan koreksi terhadap tulisan gue sendiri, karena kan namanya manusia ada proses. Ya kadang-kadang saya merenung begitu, melihat reaksi yang luar biasa, melihat serangan-serangan yang diarahkan kepada saya, sebagian juga black campaign ya kepada saya. Kadang-kadang saya berpikir mungkin if I could turn the history, mungkin saya tidak ingin menulis seperti itu. Kalau seandainya saya bisa mengubah arah waktu atau balik lagi ke masa lampau. Tapi kemudian saya pikir-pikir, sekarang saya berpikir begini, mungkin inilah tugas yang diberikan oleh Allah kepada saya. Karena ada sebuah hadis yang di situ Nabi bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang cocok dengan karakter dirinya. Jadi Tuhan itu memberikan kepada masing-masing individu manusia semacam ukuran ya. Wa kulla syai'in qaddarnahu taqdira. Segala sesuatu itu diberikan ukuran oleh Tuhan. Ada ukurannya yang X, ada yang L, ada yang L, ada yang double L, ada yang M, ada yang S ya. Nah, manusia itu akan bahagia dalam hidupnya kalau dia mengerti ukuran yang diberikan Tuhan untuk dirinya. Dalam bahasa Inggris ada ungkapan yang bagus. Man and woman are happy when they are at peace with themselves. Jadi orang itu akan merasa bahagia kalau dia bisa berdamai dengan dirinya. Kapan orang itu bisa berdamai dengan dirinya? Kalau dia mengetahui ukuran yang diberikan Tuhan untuk dirinya. Dalam istilah lain, orang tahu makomnya. Kalau Anda makom aspirin, ya terimalah takdir itu. Anda tugasnya adalah memberikan ketenangan kepada umat. Tetapi kalau makom kamu adalah makom yang memberikan umat semacam jotosan supaya mereka itu bangkit dari tidurnya, ya terimalah takdir itu. Jangan mengingkari itu, karena begitu Anda mengingkari takdir kamu, maka kamu tidak bahagia. Jadi orang akan bahagia when people are at peace with themselves. Mereka merasa berdamai, tidak mengingkari dirinya, sehingga dia mencari sesuatu yang lain, sehingga dia tidak menjadi dirinya sendiri. Sehingga kok gue bukan gue sih kalau istilah orang Jakarta, kok gue bukan gue. Kalau waktu di fatwa mati itu mengganggu nggak sih? Gimana perasaannya ketika itu? Kalau Nazar Abu Zaid di Mesir kan, wah dia gimana? Kalau Gus Ulil itu gimana ketika itu? Itu kan suatu dahsyat loh. Waktu saya di fatwa mati tidak ada sesuatu yang saya nggak merasa sesuatu yang spesial ya aneh aja. Ngapain sebuah artikel kok membuat seseorang di fatwa mati gitu kan? Karena ya tadi saya bilang artikel saya sebetulnya berisi hal yang saya anggap tidak terlalu spesial karena itu sudah banyak dibicarakan oleh orang lain.
Mungkin spesialnya adalah karena itu tadi yang Anda bilang, bahasanya to the point, straightforward, jelas tanpa basa-basi, mengatakan apa yang ingin katakan dan tanpa ada babi bu, lip service apa. I mean it, I speak it, I mean it. Dan I speak it clearly. Nah, itu yang mungkin spesial sehingga membuat orang langsung apa itu terjengkang dari duduknya. Oke, Rasanya gimana? Ketika itu. Ya, saya biasa saja. Cuma yang membuat saya kaget adalah belakangan saya mendengar ada berita bahwa ada orang-orang yang mau mencelakai saya, dan kebetulan kan ada yang mengirim bom kan pada tahun di hutan kayu itu pada tahun berapa itu, tahun 2011 kalau salah. 2011 ya. Ya. Saya kaget juga, oh ternyata serius itu ya. Oke Gus, terus ini Gus, tadi bicara tentang bahwa tradisi Islam begitu dalam, begitu luas, dan sekarang ini yang muncul di permukaan itu adalah yang sedikit dari yang banyak itu. Dan dalam perjalanan pemikiran Gus hingga saat ini, itu kan pasti ada perubahan-perubahan. Apakah trennya itu mengarah ke tradisi yang makin kaya atau sebaliknya? Kalau tren di masyarakat ya maksudnya. Ya. Tren di masyarakat yang terjadi malah pendangkalan ya. Tren di masyarakat yang terjadi pendangkalan. Masyarakat sekarang secara diskursus pemikiran itu sebetulnya dangkal sekali. Orang Islam sekarang ini terutama di Indonesia ya, mereka lebih suka yaitu Islam aspirin, Islam yang menenangkan. Mereka tidak suka kalau ada pikiran-pikiran Islam yang mengganggu ketenangan mereka, itu langsung dianggap sesat. Makanya sekarang kalau kita lihat misalnya ada gejala takfiri itu ya, sedikit-sedikit mengkafirkan orang, itu sebetulnya gejala sosial. Pertama-tama ya, sebelum itu merupakan gejala teologis dan paham keagamaan. Itu sebenarnya gejala sosial, orang sensian kalau mendengar orang lain punya pandangan yang tidak sesuai dengan pakem, yang out of the box gitu. Nah, sekarang itu umat Islam lebih suka inboxism, cara berpikir di dalam kotak. Tapi outboxism itu tidak disukai. Nah, ini sebetulnya menandakan bahwa ada seorang penulis Amerika, saya lupa namanya ya, ada The Closing of American Mind, yang berbicara mengenai ya proses terjadinya pendangkalan kehidupan intelektual publik Amerika. Di Indonesia ada gejala serupa, saya kira ada semacam The Closing of Indonesian atau Muslim Indonesian Mind. Ya tadi itu karena masyarakat sekarang ini lebih sukanya adalah agama yang menenangkan. Mungkin juga masalahnya adalah mereka tiap hari sudah sibuk bekerja, capek menghadapi kemacetan, tantangan hidup yang luar biasa. Masa sudah capek sehari-hari begitu disuruh mikir lagi gitu kan. Mbok saya diberikan sedikit waktu untuk tenang, berzikir. Karena itu Islam yang berkembang di kota itu kan kebanyakan Islam yang kalau tidak nangis-nangis kan, ya berzikir. Saya nggak menyalahkan masyarakat yang seperti itu. Ya, saya pun kadang-kadang juga butuh momen nangis juga. Tapi saya nggak akan menunjukkan nangis saya di televisi. Nangis saya adalah nangis antara saya dengan Tuhan. Saya bisa tahajud dan nangis, tapi tidak perlu saya tunjukkan di layar televisi. Nah, tapi memang begitu, masyarakat sekarang membutuhkan itu tranquility, spiritual tranquility, ketenangan spiritual ya. Tapi penjelajahan, penelaahan, kuriositas itu tidak terlalu dipentingkan. Karena kuriositas, keingintahuan, bertanya yang berbeda, mengusut-ngusut, menginvestigasi, itu membuat orang kan unsettled kan, tidak merasa tenang gitu loh. Itu dijauhi. Nah, tapi begini, saya sih optimis, ini mungkin gejala temporer. Nanti masyarakat Indonesia begitu sudah mulai kalau istilahnya Engelhardt itu dan Pipa Norris, kalau masyarakat Indonesia sudah masuk pada tahap post material ya, artinya post material itu adalah per kapitanya sudah mencapai 15 sampai 20 ribu dolar per tahun. Oke, income per kapitanya. Mereka sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sudah nggak bicara soal besok makan apa gitu kan. Saya kira kalau sudah sampai pada tahap itu pemikiran atau paham atau tren keagamaan yang
terlalu menekankan ketenangan itu pasti pelan-pelan akan berkurang. Orang akan bertanya-tanya juga, cari yang lain dong, kayak gitu kan. Tapi kelas menengah selanjutnya lumayan baik. Nah, kelas menengah Indonesia sekarang ini kan kelas menengah yang belum mapan juga. Kelas menengah baru yang masih insecure sebetulnya, ya. Masih belum tenang betul, belum stabil kan. Nah, saya belum menganggap kelas menengah kita itu kelas menengah yang post material, masih material. Nah, kalau kelas menengah kita sudah post material seperti dikatakan oleh Pipa Norris itu, nanti akan mencari itu yang lain-lain itu. Nah, pada saat itulah, itu prediksi saya ya, diskursus Islam seperti yang dikembangkan oleh Islam liberal itu akan mendapatkan ruang yang, atau orang akan mengatakan, aha, ini yang saya butuhkan. Itu zaman atau saat itu suatu saat akan datang. Ya. Terus ini Gus. Oke, tadi kita bicara mengenai itu. Terus Gus juga kan mengalami masa-masa tradisi ijazah gitu ya. Ilmu itu ijazah, belajar dari seorang ulama, kemudian guru diijazahkan, mendapatkan ilmu dan punya hak untuk berdakwah mengenai itu atau bahkan memahaminya lebih jauh lagi. Tapi saat ini kan kita punya alam yang berbeda di mana internet itu telah mendekonstruksi pemahaman konsep ijazah itu, di mana orang bisa belajar apapun melalui internet dengan siapapun tanpa mengetahui dari jalur mana ilmu itu datang gitu. Kan kalau dalam pesantren misalnya nyambung ke nabi dan seterusnya. Nah, itu bagaimana Gus? Memang begini, saya juga meratapi dan menyesalkan ya hancurnya kosmologi tradisional ya, yang saya dulu pernah mengalaminya itu. Dalam kosmologi tradisional ini kan dunia itu adalah dunia yang kontinu, dunia yang bersambung terus menerus ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui silsilah. Ya, melalui sanad kan? Ya, sanad. Melalui sanad itu. Nah, sekarang dunia itu hancur. Konsepsi sanad sekarang mulai pudar. Ya, masih dipertahankan di beberapa lingkungan di pesantren, masih di sejumlah komunitas yang mempertahankan tradisi itu masih ada. Tetapi secara umum sekarang ini konsepsi mengenai ijazah dan sanad itu sekarang mulai hancur. Digantikan oleh konsep ijazah yang baru, yaitu konsep ijazah yang lebih terlembaga dalam bentuk secara kertas diploma kan. Sebetulnya diploma itu ya konsep ijazah dan sanad, tapi dalam pengertian yang lebih rasional, lebih berbeda lah ya. Gus, ini bisa ke ruangan Gus ya? Ya. Dengan hancurnya dunia tradisional ini, memang sekarang itu terjadi semacam semacam kekacauan intelektual dalam dunia Islam. Saya ingin menyebutnya begitu. Ini gambar saya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Ini gambar Nabi ketika Isra, ini buruknya, menunjukkan bahwa penggambaran Nabi itu sebetulnya pernah terjadi banyak sekali dalam tradisi Islam. Ini gambar klasik dari Persia ya. Oke. Terus layaknya episteme liberal kan biasanya hanya mempengaruhi ya. Kemudian mereka mulai sadar masuk ke dunia politik. Tapi itu terlihat telat karena itu sudah dilakukan lebih dulu oleh kaum strukturalis misalnya. Kalau pada akhirnya kan Gus Ulil kan masuk ke dalam. Itu kenapa Mas? Maksudnya masuk partai politik? Iya. Kalau saya menganggap begini, saya masuk partai politik tidak ada kaitannya dengan gagasan Islam liberal saya ya. Saya ingin mencari panggung baru saja sebetulnya. Tapi menurut saya begini, gagasan-gagasan Islam yang progresif itu jangan dikembangkan melalui partai politik. Menurut saya tidak tepat itu. Saya lebih sepakat dengan orang seperti Muhammad Abduh dari Mesir ya. Abduh kan dulu pernah mencoba memperjuangkan reformasi dalam Islam melalui partai kan, gerakan, bukan partai tapi melalui politik, gerakan aksi politik bersama. Karena saat itu yang kosong adalah
gerakan politik. Betul, dia mencoba itu ternyata gagal kan. Dia kapok, kemudian sudahlah, sampai dia terkenal dengan kata-katanya auzubillahi minasyaitonir kan, saya berlindung kepada Allah dari politik itu. Karena kotor politik itu, penuh dengan trik, pernah pertipuan dan segala macam. Karena dia mungkin punya harapan terhadap politik yang terlalu tidak realistis, sehingga akhirnya dia kecewa. Saya dari awal ketika masuk politik tidak punya ambisi seperti itu. Ya, saya nggak punya terlalu fantasi yang macam-macam. Ekspektasinya sudah terukur. Saya sudah mengukur dari awal. Ya, saya masuk politik tidak lalu ingin mengubah masyarakat Islam, itu enggak lah, itu it's too serious kan. Ya, politik saja lah. Nah, tapi kalau mau mengembangkan gagasan-gagasan progresif, itu panggungnya bukan di partai politik, panggungnya adalah di dunia akademis, dunia sosial, civil society, perkumpulan-perkumpulan, percakapan-percakapan di tempat diskusi, kafe, di masjid-masjid, di musola, di buku-buku. Sekarang ada arena yang disebut dengan blogosphere kan, arena di internet, bisa Facebook, bisa Twitter. Saya sekarang mungkin termasuk aktivis Twitter yang paling aktif di Indonesia, saya rasa ya. Setiap hari saya bisa nge-tweet 100 saya kira. Okay. Tergantung, kalau saya nggak ada kerjaan bisa 100, tapi kalau lagi sibuk ya nggak, kadang-kadang nggak nge-tweet. Sekarang saya tambah satu lagi, Periscope. Oke, Periscope. Saya juga sekarang main di Periscope kan. Bagi saya itu Periscope itu, masya Allah, itu bagi saya itu revolusi itu. Kenapa? Karena dengan Periscope itu Anda bisa live ya, berbicara apa saja kepada orang seluruh dunia. Sekarang ini saya masih Periscope dalam bahasa Indonesia, but nanti next time saya at some point saya akan Periscopean dengan bahasa Inggris, dan saya ingin menjangkau seluruh dunia gitu dengan gagasan-gagasan dari Indonesia kan. Oke. Tapi soal tadi yang dakwah bil siasa itu, tapi kelompok lain sudah sukses melakukannya, misalnya terbuktinya perda-perda syariah bertebaran di mana-mana, terus kemudian ya kelompok faksi-faksi yang lain lebih settle dalam hal siasa. Apakah tidak merasa bahwa ini ancaman atau segala macam? Gini, kelompok-kelompok seperti PKS ya, seperti itu berkembangnya menurut saya mudah, karena sebetulnya kan mereka mengembangkan wacana yang tidak terlalu secara radikal dan diametral bertentangan dengan keyakinan umat kan. Itu kan hanya, ya mungkin ada sedikit perbedaan dengan kelompok Islam yang lain, tapi kan dia hanya mengkonfirmasi apa yang sudah ada. Dia tidak membuat umat ini galau, kemudian bertanya-tanya. Sehingga kalau Anda membuat gerakan seperti itu, ya dengan cepat bisa diterima masyarakat. Tapi kan yang saya kerjakan lain. Sekarang yang saya lakukan itu adalah running against the stream. Saya justru berenang melawan arus. Kalau Anda renang sesuai dengan arus, ya cepat larinya. Tapi begitu Anda renang melawan arus, ya itu akan susah dan menghadapi banyak tantangan. Dan saya tidak terlalu berambisi bahwa pemikiran-pemikiran yang progresif, yang liberal itu bisa berkembang luas dalam waktu cepat. Enggak. Menurut saya time will tell. Kesabaran menurut saya. Karena saya itu yakin betul bahwa tadi itu saya katakan, begitu masyarakat Islam nanti mencapai tahap post material, kekayaannya sudah settle, politiknya sudah demokrasi dan consolidated kan. Jadi secara politik kita consolidated, dunia Islam sebagai demokrasi ya. Secara ekonomi kita sudah mencapai tahap per kapita, nggak usah 20.000 lah, 15.000 saja gitu kan. Seperti Malaysia sekarang, lebih lah, Malaysia kan mungkin di bawah 15.000 ya. Seperti Korea lah. Kalau kita sudah mencapai tahap seperti Korea Selatan, secara ekonomi, secara politik juga secara politik juga Korea Selatan itu consolidated demokrasi. Pada saat itulah pelan-pelan kita akan menuju kepada tahap post material itu. Begitu post material itu nanti pola keagamaan pasti akan berubah secara radikal. Nah, masyarakat akan tahu kebenaran apa yang saya katakan ini kalau mereka sudah melihat itu nanti. Sekarang mungkin masih jauh sekali. Kita masih 4.000 per kapita kita. Ya, masih jauh. Far away itu masih itu idealnya. Oke, yeah. Gus. Yeah. Gus, ini di sini ada banyak buku, Gus. Kalau ingin mungkin dibikin apa ya? Kalau
depannya skripsi itu kata singkatnya dari semua ini nih? Apa yang bisa Gus bilang dari semua buku yang ada di sini? Intinya apa? Ini sih ya sebagian buku saya ya, ada buku penting, ada yang nggak penting. Ada buku yang diberi orang dan ya itu menggambarkan keragaman minat saya. Ada buku filsafat, ada buku politik, ada buku tasawuf, ada ihya di situ, ada buku tentang ada novel, ada sastra, ada macam-macam lah, ada Quran juga, ada hadis di situ. Ada kumpulan tulisannya Romo Sugio Pranoto ya, Romo Sugio. Ada Bukhari Muslim, ada apa itu ada buku biografinya Pak Munawir Syadzali, macam-macam lah. Ya memang saya ini orang nggak jelas sih. Terus ini Gus, di sini juga banyak nih, ada wayang, ada foto-foto, itu juga ada tulisan I'll teach my two children to respect the faiths of others. Ada foto anak juga di situ, kayaknya di waktu dia di New York gitu ya. Di Boston. Nah, ini apa yang cerita apa di balik semua ini? Iya, saya tuh merasa bahagia sekali bisa membawa anak-anak saya. Dulu pernah hidup di Boston, di sebuah kota di Amerika namanya Boston. Karena itu kita di sana sekitar 4 tahun ya, itu membawa pengaruh yang mendalam buat anak-anak. Anak-anak saya ketika tinggal di sana itu betul-betul mendapatkan pengalaman first hand ya, bagaimana masyarakat yang beradab itu seperti apa sih sebetulnya masyarakat yang beradab itu. Mereka bisa menikmati perpustakaan yang bagus di kota kecamatan ya, yang dekat dengan apartemen tempat saya tinggal. Ya mungkin sekitar 10 menit dari tempat saya tinggal. Kita setiap akhir minggu selalu datang ke perpustakaan, pinjam buku, ngembaliin buku. Di perpustakaan itu selalu ada konser rutin setiap minggu, konser piano, kadang biola, kadang choir, macam-macam lah. Dan kita bisa menikmati itu semua. Kita hidup sederhana di sana tapi bahagia banget. Saya merasa kalau dunia Islam itu bisa seperti ini ya, seperti itu maksudnya. Pos material. Ya, pos material itu. Gini, menurut saya gini, perbedaan kota Boston di mana dulu saya tinggal dengan di Jakarta sini. Di Boston itu rumah ibadah banyak, tapi museum juga banyak, perpustakaan juga banyak. Di Jakarta kita itu mengalami surplus rumah ibadah, entah masjid atau gereja, mungkin sudah over surplus. Sudah keterlaluan jumlah rumah ibadah di Jakarta itu. Tapi kita kurang museum, kurang perpustakaan, kurang tempat-tempat yang edukatif itu ya. Jakarta itu mengalami surplus yang keterlaluan dalam 2 hal. Pertama rumah ibadah, kedua mall. Ya, buat saya itu it's annoying dan it's outrageous. It's just outrageous. Ini kota yang sama sekali nggak beradab menurut saya. Kita ini kalau nggak disuruh belanja ya beribadah. Tapi kita nggak menikmati sejarah, menikmati pemikiran. Karena manusia yang lengkap itu ya beribadah, ya belanja, tapi ya berpikir, ya merenung, ya menikmati sejarah melalui museum ya. Nah menurut saya ini Jakarta adalah kota yang imbalance. Nah yang saya bayangkan tuh kayak Boston. Di sana masjid, ya tentu karena orang Islam tidak banyak, ya ada masjid banyak. Gereja itu pating, kalau orang Jawa bilang pating telecek ya. Di mana-mana ada gereja, bagus-bagus lagi. Dan orang pergi ke gereja banyak, nggak seperti di Eropa. Amerika itu tidak seperti Eropa yang sekularistik banget kan. Amerika itu religius. Amerika itu bangsa yang sangat religius. Tapi juga perpustakaannya banyak. Di setiap kota kecamatan itu selalu ada perpustakaan yang gede. Bahkan bukan hanya kecamatan, kadang di tingkat desa itu ada. Sampai di tingkat desa itu ada itu. Masya Allah, ini kapan dunia Islam seperti ini ya, seimbang antara rumah Tuhan, buku, museum, dan konser. Ada di Boston ada Berklee College yang terkenal sebagai college musik ya, yang di dunia terkenal di dunia, yang melahirkan banyak musisi-musisi besar dari situ.
Dan kita di situ menyaksikan konser-konser gratis, seringkali gratis juga, atau kalau nggak gratis ya bayar murah. Kalau kita anggota perpustakaan publik ya di sana itu, kita bisa dapat tiket gratis untuk menghadiri konser ini itu. Okay. Terus kalau saya perhatiin juga banyak jebolan pesantren gitu, jebolan pesantren dengan tradisi yang pesantren itu, kemudian akhirnya mereka berangkat ke barat, menimba ilmu di barat, punya pengalaman hidup di barat, dan akhirnya mereka pulang dengan pemikiran yang di-refresh gitu, di-refresh dengan pengalaman-pengalaman dan dengan pengetahuan yang ada di barat. Apa yang dari Gus Ulil sendiri, apakah di situ ada sesuatu juga? Ya banyak hal yang bisa kita belajar dari dunia barat lah, ya tapi tidak semua relevan untuk dunia Islam ya. Yang relevan adalah menurut saya, terutama kalau seperti Amerika itu, menurut saya yang sangat menarik dari Amerika itu adalah ini dunia atau negeri, tanah di mana kreativitas itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Everything is about creativity. Amerika itu maju saya kira karena kulturnya itu mendukung kreativitas. Jadi dan ekonomi Amerika, ekonomi pasar terbuka itu akan maju kalau ada aktor-aktor yang di situ yang kreatif. Karena itu, nah saya ambil contoh ini ya. Ada buku, di mana bukunya ya? Udah saya bawa itu. Ada satu buku yang judulnya itu menarik adalah apa itu? The New Creative Class, kayak gitulah. Jadi ada satu kelas sosial di masyarakat Amerika itu yang itu menjadi the engine of economic growth, menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Menurut buku ini itu dia membuat satu identifikasi kota-kota di Amerika yang secara kultural itu diverse atau beragam, multikultural, entah secara etnik, agama, bahasa. Makin suatu kota itu multikultural, dia makin membuka kreativitas dan makin pertumbuhan ekonominya maju. Kota-kota di Amerika seperti San Francisco, Chicago, New York, Boston, itu kota-kota yang secara kultural itu diverse sekali. Tapi begitu kota itu tertutup, orangnya isinya orang kulit putih semua, Kristen semua gitu kan, itu pasti ekonominya terbelakang. Jadi kesimpulan saya adalah kalau ekonomi Indonesia itu mau maju atau dunia Islam mau maju, itu harus membuka atau mengembangkan kultur kreatif. Nah, kreativitas itu biasanya dimungkinkan kalau suasana di masyarakat itu membuka inisiatif-inisiatif baru. Entah itu inisiatif di bidang ekonomi, di bidang kesenian, di bidang politik, di bidang agama. Pokoknya segala hal yang baru itu diberikan sambutan positif. Nggak penting setuju atau enggak, ya nggak penting. Kamu beli nggak setuju, tapi at least ini ada barang baru. Oh, coba kita lihat cocok nggak, kita perdebatkan gitu kan. Nah kalau suasana itu terjadi, itu kota itu pasti tumbuh. Begitu kota itu terbuka dan kreatif, dia membuka para orang-orang untuk datang. Orang-orang yang kreatif itu pasti datang. Begitu orang-orang itu datang, dia akan membuat ekonomi tumbuh itu. Makanya lihat aja kota-kota di Indonesia yang secara kultural mereka itu bisa menerima turis asing, ekonominya tumbuh. Bali misalnya. Tapi kota yang tradisinya konservatif, sedikit-sedikit misalnya, wah ini nggak boleh karena ini berlawanan dengan tradisi kami, atau macam-macam kayak gitulah, terlalu tertutup, ya pasti nggak bisa membuka ekonomi kreatif itu. Terus kalau peran dua lokomotif pemikiran kita tuh, Gus Dur dan Cak Nur, ke sosok Ulil tuh bagaimana? Wah, itu Cak Nur dan Gus Dur itu dua orang yang betul-betul membentuk saya itu dalam pengertian apapun itu. Dan itu bukan sesuatu yang main-main, karena saya itu dibentuk oleh Gus Dur itu jauh sebelum saya ke Jakarta. Ketika saya masih di pesantren, masih ngaji bersama ayah saya di pesantren bersama Kiai Sahal itu saya sudah membaca banyak sekali artikel-artikel Gus Dur Cak Nur. Ketika di majalah Tempo ada suatu liputan mengenai Cak Nur yang baru pulang dari Amerika, dari sekolah di Chicago,
kemudian ada satu edisi khusus yang dibuat oleh Tempo dengan judul Lokomotif Pembaharuan itu saya baca, meskipun mendapatkan majalah Tempo pada saat itu tahun 80-an di desa saya itu nggak mudah banget. Delaynya berbulan-bulan. Saya dapat itu, kemudian saya fotokopi ya. Dan setelah edisi itu lari, kemudian ada polemik ikutannya kan, ada perdebatan, ada kolom-kolom orang nulis kan. Itu saya ikuti semua, saya fotokopi, saya baca berulang-ulang itu kan. Dan itu betul-betul membentuk pemikiran saya. Saya baca Cak Nur itu sejak di pondok, Cak Nur, Gus Dur, Jalaluddin Rahmat. Kadang-kadang saya nggak paham juga apa yang mereka tulis karena ketika itu saya masih santai culun lah. Yang bacaannya hanya takrib dan tahrir dan segalanya. Ya Cak santai. Kadang-kadang saya nggak paham. Tapi saya itu merasa tertantang untuk membaca orang-orang ini apa ini. Ada sesuatu tentang Islam, tapi kok nggak seperti yang dikatakan di takrib, di tahrir, Fathul Mu'in yang biasa saya kaji bersama ayah saya itu. Ini apa? What is this? Kemudian saya tertantang untuk membaca. Akhirnya secara pelan-pelan kemudian saya paham, dan sejak itu saya menjadi pengagum Cak Nur dan Gus Dur. Itu hampir semua yang ditulis dikatakan oleh Cak Nur di koran itu saya baca semua saat itu. Dan ketika itu saya nggak mampu berlangganan koran kan, karena saya dari keluarga yang miskin, dan ketika itu juga langganan koran itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya berarti pre-material, sangat pre-material itu. Jadi yang saya lakukan tahu nggak ketika itu, saya itu membeli koran, bukan koran baru, koran bekas. Saya itu datang ke toko kelontong di kampung saya, yang biasalah toko kampung jual koran bekas kan. Saya pergi ke toko itu, ada langganan saya, dan saya memilih sendiri koran-koran edisi, misalnya ada kolom di situ yang bagus, saya beli, saya clipping itu. Dan ketika itu saya hanya dengan uang Rp25 saya bisa dapat koran 1 kilo. Dan 1 kilo itu sebenarnya banyak sekali, karena itu saya pilih dari halaman-halaman yang saya suka, yang kalau di situ ada komentar Gus Dur, ada Cak Nur, ada Romo Mangun, ada Dawam Raharjo, ada Ki Ahmad Siddiq, Johan ya, Johan Effendi, Mukti Ali ya. Mukti Ali saya masih terlalu muda ketika itu, karena Mukti Ali meninggal pada saat saya masih culun juga ya, belum paham saya. Jadi Mas Gus sepakat bahwa pemikiran saat ini hanya memberi catatan kaki pada pemikiran dua tokoh itu. Wah, saya tuh ya dibanding Cak Nur sama Gus Dur nggak ada apa-apanya. Saya hanya mengembangkan apa yang mereka sudah mulai lah ya. Bagi saya sumbangan dua orang itu terhadap formasi intelektual diri saya unvaluable lah. Gus, terakhir mungkin Gus, selama ini kan sebagai tokoh pemikir di Indonesia banyak undangan, datang ke sana ke sini, bertemu dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat. Ada mungkin satu kegelisahan sosial, intelektual atau apapun itu, kegelisahannya Gus Ulil sendiri yang terus berulang-ulang, dan kalau memang ada, apa itu? Sebetulnya sekarang itu undangan untuk saya berbicara di forum-forum akademis, forum-forum pemikiran ya, itu berkurang banyak sekali. Ada dua faktor. Yang pertama adalah karena saya masuk partai politik ya. Orang menganggap begitu saya masuk partai politik saya nggak peduli lagi dengan pemikiran Islam ya. Jadi sekarang undangan banyak berkurang. Atau mungkin karena orang tidak suka dengan afiliasi partai saya di Demokrat, karena kemarin SBY kan nggak disukai banyak orang dengan cara yang nggak fair menurut saya. Yang kedua, mungkin orang-orang juga sekarang takut mengundang saya karena takut mereka kena label liberal. Jadi sekarang ini label liberal seperti label PKI. Jadi orang tidak mau diidentifikasi dengan label ini, ketakutan itu. Belum lagi beberapa tempat atau kampus yang mengundang saya itu kemudian mereka juga disatroni oleh FPI misalnya ya, oleh kelompok-kelompok yang anti pemikiran saya, di demo, diancam. Saya pernah datang ke Undip itu,
apa itu ya ada ribut-ribut lah sebelum saya datang itu, katanya mau ada diprotes ini itu sampai panitianya pada ketakutan terus kayak gitu-gitu. Jadi suasana seperti itu membuat orang jadi takut sekarang mengundang saya. Jadi sekarang itu orang jarang mengundang saya, dan saya juga sekarang agak malas juga ngomong seperti itu. Kalaupun diundang ya saya kalau yang mungkin relevan saya datengin ya. Sekarang saya memandang bahwa ada platform lain yang jauh lebih efektif untuk ngomong ke publik, yaitu media sosial. Saya betul-betul memanfaatkan media sosial itu secara efektif, secara serius ya, melalui Facebook atau Twitter atau sebagian juga YouTube dan juga blog ya. Saya manfaatkan betul sekarang itu. Saya kira daripada saya berbicara hanya dengan 100 orang di sebuah tempat, saya bisa berbicara setiap saat, setiap hari. Kalau dengan Periscope malah bisa kapanpun kan.